Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah regulasi yang mengatur tata kelola, pelaksanaan, serta penyelenggaraan kegiatan haji dan umrah di Indonesia. Undang-undang ini memperbarui ketentuan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Poin-poin utama. Asas dan tujuan. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berdasarkan prinsip syariat, keadilan, akuntabilitas, dan profesionalisme. Bertujuan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah, serta mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaannya. Hak dan kewajiban jamaah. Hak, mendapatkan layanan dokumen, bimbingan, akomodasi, transportasi, kesehatan, dan perlindungan hukum. Kewajiban, memenuhi persyaratan administratif, kesehatan, dan pelunasan biaya. Penyelenggaraan haji reguler. Dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Pengaturan kuota, pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, serta pelaksanaan kesehatan diatur dengan mekanisme yang transparan. Penyelenggaraan haji khusus. Dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus, PI, yang memiliki izin dari Menteri. Diberikan kuota terpisah sebesar 8% dari total kuota nasional, dengan layanan yang lebih spesifik. Penyelenggaraan umrah. Dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah, PPU, yang terakreditasi. Jamaah umrah memiliki hak atas layanan bimbingan, kesehatan, transportasi, dan fasilitas lainnya. Biaya penyelenggaraan. Sumber biaya berasal dari BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi, nilai manfaat investasi, serta anggaran negara. Pengaturan pembiayaan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Sanksi dan pengawasan. Sanksi administratif dapat berupa teguran hingga pencabutan izin bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan DPR. Infrastruktur penunjang. Sistem komputerisasi haji terpadu, SISKOHAT, untuk pengelolaan data secara terpadu. Asuransi dan layanan kesehatan bagi jamaah sebagai bentuk perlindungan selama perjalanan. Apa tujuan utama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menurut UU Nomor 8 Tahun 2019? A. Memberikan subsidi biaya perjalanan haji. B. Meningkatkan jumlah jamaah haji setiap tahun. C. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah. D. Mengatur kuota haji secara internasional. Jawaban, C. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah. Pembahasan. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sehingga jamaah dapat menunaikan ibadah sesuai syariat, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan. Pertanyaan 2. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji reguler? A. Gubernur. B. Menteri Agama. C. PI, penyelenggara ibadah haji khusus. D. DPR RI. Jawaban, B. Menteri Agama. Pembahasan, Pasal 10 Ayat 2, menyatakan bahwa tanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji reguler berada pada pemerintah, yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Pertanyaan 3. Kuota haji khusus dalam UU ini ditetapkan sebesar berapa persen dari total kuota haji Indonesia? A. 5%. B. 8%. C. 10%. D. 15%. Jawaban, B. 8%. Pembahasan, Pasal 64 Ayat 2, menjelaskan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, terdiri dari jamaah haji khusus dan petugas. Pertanyaan 4. Apa yang menjadi dasar pemberangkatan jamaah haji reguler? A. Wilayah asal jamaah. B. Sistem undian. C. Nomor urut pendaftaran. D. Usia jamaah. Jawaban, C. Nomor urut pendaftaran. Pembahasan, Pasal 30 Ayat 4, menyatakan bahwa nomor urut pendaftaran digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan jamaah haji reguler. Pertanyaan 5. Apa yang termasuk dalam asas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah? A. Amanah, keadilan, profesionalitas. B. Transparansi, akuntabilitas, keamanan. C. Kemaslahatan, keamanan, akuntabilitas. D. Semua jawaban benar. Jawaban, D. Semua jawaban benar. Pembahasan, Pasal 2 menyebutkan berbagai asas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk amanah, keadilan, kemaslahatan, profesionalitas, transparansi,
keamanan, dan akuntabilitas. Pertanyaan 6. Siapa yang berhak mendapatkan pelayanan transportasi dari embarkasi ke Arab Saudi dan kembali ke tanah air? A. Jamaah haji reguler dan petugas. B. Jamaah haji khusus saja. C. Hanya jamaah lanjut usia. D. Jamaah yang membayar biaya tambahan. Jawaban A. Jamaah haji reguler dan petugas. Pembahasan, Pasal 35 ayat 2, menyatakan bahwa pelayanan transportasi mencakup jamaah haji reguler dan petugas, meliputi transportasi dari embarkasi ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke embarkasi asal. Pertanyaan 7. Apa nama sistem yang digunakan untuk pengelolaan data haji secara terpadu? A. e-Hajj. B. Hajj Management System. C. Siskohat. D. Hajj Integrated System. Jawaban C. Siskohat. Pembahasan, Pasal 1.21 menyebutkan bahwa sistem komputerisasi haji terpadu, Siskohat, adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Pertanyaan 8. Siapa yang bertugas memimpin misi haji Indonesia selama musim haji? A. Presiden. B. Amirul Hajj. Kepala Kantor Urusan Haji. D. Direktur Jenderal Kementerian Agama. Jawaban B. Amirul Hajj. Pembahasan, Pasal 29 ayat 1, menyebutkan bahwa Presiden menunjuk Menteri sebagai Amirul Hajj, yang bertugas memimpin misi haji Indonesia. Pertanyaan 9. Berapa lama waktu maksimum pengembalian dana BP jika jamaah batal berangkat dengan alasan sah? A. 15 hari. B. 30 hari. C. 45 hari. D. 60 hari. Jawaban B. 30 hari. Pembahasan, Pasal 50 ayat 4, menyebutkan bahwa pengembalian dana BP dilakukan paling lama 30 hari setelah jamaah batal berangkat atau dibatalkan keberangkatannya. Pertanyaan 10. Apa yang dimaksud dengan BP? A. Biaya operasional petugas haji. B. Biaya perjalanan ibadah haji. C. Biaya tambahan untuk fasilitas khusus. D. Biaya untuk visa dan dokumen perjalanan. Jawaban B. Biaya perjalanan ibadah haji. Pembahasan, Pasal 1.12 menjelaskan bahwa BP, biaya perjalanan ibadah haji, adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Pertanyaan 11. Apa yang dimaksud dengan nilai manfaat dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji? A. Dana hasil subsidi pemerintah untuk jamaah haji. B. Dana hasil pengembangan keuangan haji melalui investasi dan penempatan. C. Dana yang diperoleh dari jamaah untuk pengelolaan layanan tambahan. D. Dana cadangan yang disimpan untuk tahun berikutnya. Jawaban B. Dana hasil pengembangan keuangan haji melalui investasi dan penempatan. Pembahasan, Pasal 1.14 menjelaskan bahwa nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan atau investasi. Pertanyaan 12. Bagaimana prosedur penetapan kuota haji reguler oleh Menteri? A. Ditentukan secara sepihak oleh Menteri. B. Berdasarkan jumlah penduduk Muslim dan daftar tunggu. C. Berdasarkan alokasi anggaran tahunan. D. Melalui undian nasional. Jawaban B. Berdasarkan jumlah penduduk Muslim dan daftar tunggu. Pembahasan, Pasal 13 ayat 2, menjelaskan bahwa pembagian kuota haji reguler didasarkan pada proporsi jumlah penduduk Muslim antar provinsi atau daftar tunggu antar provinsi. Pertanyaan 13. Apa yang menjadi syarat utama untuk menjadi petugas penyelenggara ibadah haji? A. Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai biro perjalanan. B. Memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan tentang haji. C. Telah menunaikan ibadah umrah minimal 2 kali. D. Berasal dari lingkungan Kementerian Agama. Jawaban B. Memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan tentang haji. Pembahasan, Pasal 22 ayat 5, menyebutkan bahwa calon PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji, harus memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan ibadah haji serta memenuhi syarat lainnya. Pertanyaan 14. Apa yang terjadi jika kuota haji reguler tidak terpenuhi pada batas waktu yang ditetapkan? A. Kuota akan dibatalkan dan dikembalikan kepada pemerintah Saudi. B. Kuota akan dialokasikan kepada jamaah cadangan. C. Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari. D. Kuota diserahkan kepada penyelenggara haji khusus. Jawaban C. Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari.
Pembahasan, Pasal 15 Ayat 1, menjelaskan bahwa jika kuota haji reguler tidak terpenuhi, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota hingga 30 hari untuk kategori tertentu. Pertanyaan 15. Apa batasan minimal jumlah jamaah yang harus diberangkatkan oleh PI dalam satu musim haji? A. 30 jamaah, B. 45 jamaah, C. 50 jamaah, D. 60 jamaah. Jawaban, B. 45 jamaah. Pembahasan, Pasal 67 Ayat 2, menyatakan bahwa PI wajib memberangkatkan paling sedikit 45 jamaah haji khusus. Jika kurang, jamaah harus digabungkan dengan PI lain. Pertanyaan 16. Apa konsekuensi jika PI tidak melaporkan keberangkatan jamaah dengan visa mujamalah kepada Menteri? A. Dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. B. Dilarang memberangkatkan jamaah selama 3 tahun. C. Izin operasional dicabut langsung. D. Didenda sesuai ketentuan peraturan pemerintah. Jawaban, A. Dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Pembahasan, Pasal 19 Ayat 2, menjelaskan bahwa sanksi administratif berupa teguran lisan hingga pencabutan izin dapat dikenakan kepada PI yang tidak melaporkan keberangkatan jamaah visa mujamalah. Pertanyaan 17. Apa yang dimaksud dengan dana efisiensi dalam UU ini? A. Dana yang dihemat dari biaya operasional haji. B. Dana yang disubsidi pemerintah. C. Dana yang disumbangkan oleh jamaah yang tidak jadi berangkat. D. Dana tambahan dari pemerintah daerah. Jawaban, A. Dana yang dihemat dari biaya operasional haji. Pembahasan, Pasal 1.15 menyebutkan bahwa dana efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Pertanyaan 18. Apa yang menjadi syarat utama bagi KBIHU untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri? A. Memiliki minimal 135 jamaah untuk setiap pembimbing. B. Memiliki kantor di seluruh provinsi. C. Memiliki minimal 100 jamaah di tiap kloter. D. Memiliki izin dari pemerintah daerah. Jawaban, A. Memiliki minimal 135 jamaah untuk setiap pembimbing. Pembahasan, Pasal 56 Ayat 2, menyebutkan bahwa untuk mendapatkan kuota pembimbing, KBIHU harus memiliki minimal 135 jamaah per pembimbing. Pertanyaan 19. Apa yang dimaksud dengan akreditasi KBIHU? A. Penilaian kualitas pelayanan dan kinerja KBIHU oleh Menteri. B. Penetapan jumlah jamaah maksimum yang dilayani KBIHU. C. Sertifikasi internasional untuk standar pelayanan haji. D. Evaluasi keuangan dan aset KBIHU. Jawaban, A. Penilaian kualitas pelayanan dan kinerja KBIHU oleh Menteri. Pembahasan, Pasal 54 Ayat 2, menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh KBIHU. Pertanyaan 20. Apa batasan usia minimal bagi jamaah haji yang diizinkan mendaftar menurut UU ini? A. 15 tahun. B. 17 tahun. C. 18 tahun. D. Tidak ada batasan. Jawaban, C. 18 tahun. Pembahasan, Pasal 5 Ayat 1, menyebutkan bahwa usia minimal jamaah yang mendaftar adalah 18 tahun atau sudah menikah. Pertanyaan 21. Menurut Pasal 1, apa yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji? BPIH. A. Biaya operasional penyelenggaraan haji yang berasal dari dana hibah. B. Biaya perjalanan dan dokumen jamaah haji reguler. C. Dana yang digunakan untuk semua layanan operasional penyelenggaraan haji. D. Dana cadangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Jawaban, C. Dana yang digunakan untuk semua layanan operasional penyelenggaraan haji. Pembahasan, Pasal 1.13 menjelaskan bahwa BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji, mencakup berbagai aspek layanan. Pertanyaan 21. Menurut Pasal 1, apa yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji? BPIH. A. Biaya operasional penyelenggaraan haji yang berasal dari dana hibah. B. Biaya perjalanan dan dokumen jamaah haji reguler. C. Dana yang digunakan untuk semua layanan operasional penyelenggaraan haji. D. Dana cadangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Jawaban, C. Dana yang digunakan untuk semua layanan operasional penyelenggaraan haji. Pembahasan, Pasal 1.13 menjelaskan bahwa BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji, mencakup berbagai aspek layanan. Pertanyaan 23.
Apa dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019? A. Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 20A Ayat 1 UUD 1945. B. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. C. Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945. D. Pasal 30 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945. Jawaban, B. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Pembahasan. Dalam bagian, mengingat, UU Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan bahwa dasar hukum pembentukan UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 Ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan 24. Apa tujuan lain dari penyelenggaraan ibadah haji selain memberikan pelayanan kepada jamaah? A. Membantu pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan jamaah internasional. B. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. C. Memberikan subsidi penuh kepada jamaah kurang mampu. D. Membuka peluang investasi melalui dana haji. Jawaban, B. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pembahasan. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kepada jamaah serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraannya. Pertanyaan 25. Apa yang menjadi kriteria pengelompokan kuota haji reguler? A. Usia jamaah. B. Lokasi geografis jamaah. C. Proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi atau daftar tunggu. D. Tingkat kemampuan finansial jamaah. Jawaban, C. Proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi atau daftar tunggu. Pembahasan. Pasal 13 Ayat 2 menjelaskan bahwa kuota haji reguler dibagi berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi atau proporsi daftar tunggu jamaah antar provinsi. Pertanyaan 26. Apa syarat minimal usia untuk dapat mendaftar sebagai calon jamaah haji? A. 15 tahun. B. 16 tahun. C. 18 tahun. D. 20 tahun. Jawaban, C. 18 tahun. Pembahasan. Pasal 5 Ayat 1 menetapkan bahwa usia minimal untuk mendaftar sebagai jamaah haji adalah 18 tahun, atau jika sudah Pertanyaan 27. Apa prinsip utama dalam penetapan biaya perjalanan ibadah haji, BP? A. Transparansi dan proporsionalitas. B. Efisiensi dan akuntabilitas. C. Kemampuan jamaah membayar. D. Keadilan dan subsidi silang. Jawaban, B. Efisiensi dan akuntabilitas. Pembahasan. Pasal 44 dan Pasal 45 menunjukkan bahwa penetapan biaya perjalanan ibadah haji harus didasarkan pada efisiensi pengelolaan dana dan akuntabilitas pelaksanaan. Pertanyaan 28. Apa kewajiban utama KBIHU dalam mendampingi jamaah haji? A. Menyediakan dokumen perjalanan. B. Memberikan bimbingan sesuai standar manasik haji. C. Mengatur akomodasi dan konsumsi jamaah. D. Mengelola keuangan jamaah selama di Arab Saudi. Jawaban, B. Memberikan bimbingan sesuai standar manasik haji. Pembahasan. Pasal 53 menyebutkan bahwa kewajiban utama KBIHU adalah memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah haji sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Menteri. Pertanyaan 29. Apa yang dimaksud dengan visa mujamalah? A. Visa untuk jamaah dengan prioritas tinggi. B. Visa haji khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. C. Visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. D. Visa perjalanan ibadah umrah yang berlaku untuk musim haji. Jawaban, C. Visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pembahasan. Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa visa mujamalah adalah visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Pertanyaan 30. Apa yang dimaksud dengan siskohat dalam penyelenggaraan ibadah haji? A. Sistem komputerisasi yang digunakan untuk pengelolaan data haji secara terpadu. B. Sistem pengelolaan dokumen perjalanan haji.
C. Sistem pembayaran biaya haji secara daring. D. Sistem logistik transportasi jamaah haji. Jawaban A. Sistem komputerisasi yang digunakan untuk pengelolaan data haji secara terpadu. Pembahasan. Pasal 1.21 mendefinisikan Siskohat, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, sebagai sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu.